Halo warga Taniling, pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas analisa budidaya ikan sidat. Kenapa kita langsung membahas ke analisanya? Karena untuk budidayanya sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk warga Taniling yang ingin melihat cara budidayanya bisa klik link di atas sini. Kenapa kita ulas lagi budidaya ikan sidat ini? Karena dari berbagai literasi, peluangnya masih cukup tinggi di pasarnya, baik untuk dikonsumsi lokal maupun ekspor. Yuk kita simak bareng-bareng obrolan saya dengan Mas Wisnu, kita bahas gimana analisa usahanya. Halo warga Taniling, balik lagi bersama kami di channel Taniling TV. Dan kali ini saya berada di Kabupaten Bandung Barat. Oke, di samping saya ini ada Mas Wisnu. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Dulu kita pernah sama Mas Wisnu juga, kita bahas mengenai budidaya ikan sidat. Nah, ikan yang ini keluarganya belut apa bukan sih ini? Bentuknya kayak belut ya? Jenisnya ikan sebenarnya. Jenisnya ikan ya? Beda sama belut ya? Beda. Oke, nanti kita akan bahas analisis usahanya dari segi dari modal awal hingga nanti pemasarannya seperti apa. Karena ikan sidat ini katanya ikan premium nih. Ini sebenarnya gimana sih? Ikan sidat itu ikan yang kayak gimana dan di pasaran itu seperti apa? Pasaran, kalau kita bicara pasaran lokal, ikan ini belum banyak dikenal. Tapi kalau kita bicara Asia atau Eropa, ini ikan paling dicari. Malah di luar negeri itu? Tidak. Sedangkan ini ikan asli Indonesia. Dari 18 kita punya 9 spesies. Makanya ini komoditasnya cukup menarik, makanya kita tarik. Ini termasuk ikan air asin ya? Atau ini masuknya Catadromus dari berkembang biak di laut, kemudian migrasi ke hulu sungai. Terus yang membedakan ini dengan ikan lain mungkin itu apa tuh? Satu gizi, gizinya bolehlah dicari nanti literasi, kandungan gizinya EPA, DHA segala macam paling tinggi. Sama salmon? Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Wah, menarik nih. Terus untuk pasarnya sendiri biasanya kemana nih? Pasarnya saat ini yang ramai itu di Vietnam, Jepang, Korea. Nah, ini kalau di Jepang biasanya disebutnya namanya kabayaki. Kabayaki. Atau bisa di sushi juga, dibuat sushi. Oke, kita mulai aja analisis bisnisnya budidaya ikan sidat. Wah, enaknya mulai dari mana nih, Mas? Dari modal lah, langsung aja kita mulai dari modal awal. Mungkin perangkat-perangkatnya kita sebutkan sampai nanti gimana omsetnya lah, boleh ya? Oke, dari mana monggo? Kita lihat dari sistem dulu, dari kolam. Terus peralatan bisa dilihat. Nanti pipa-pipanya, pemipaannya, permesinan segala macam. Nah, kita habis untuk 10 kolam itu sekitar 160. Nah, itu satu kolam itu di sisi kita 500 ekor. Terus untuk bibit itu total itu tadi sekitar 25 juta untuk semua kolam. Bibit 25 juta. Sabar ya warga Taniling ya. Ini angka ini tinggi, tapi lihat nanti hasilnya. Lanjut. Terus untuk total pakan dari tebar bibit sampai dengan nanti panen itu sekitar 60 juta. Boleh. Sampai mana nih? Terakhir tinggal harga jual. Nah, jadi totalnya itu kan berarti kalau dijual semua 370 jutaan. 370 juta. Satu kali panen. Dalam waktu aman. 9 bulan total segitu ya? Aman. Jadi total dari 240 jutaan dijualnya jadi 350 jutaan. 370. 370. Berarti masih tinggal dikurangi tadi kan pakan sama bibit. Biaya listrik atau yang lain itu ada nggak tuh? Listrik dengan sistem ini sangat efisien. Minim listrik karena kita dari 10 kolam atau 5 kolam kita menggunakan satu mesin. Satu mesin untuk sirkulasi dan satu mesin untuk washing. Cuma 2. Nah, itu tuh menariknya di situ tuh. Bersihnya ya, keuntungan bersihnya sekitar 100 lebih lah. Nah, untuk 9 bulan itu sangat menarik.
Mas, ini kayaknya kalau tadi kita kayak kepaku gitu ya untuk beli 10 kolam ya dengan jumlah bibit yang segitu tadi. Ini coba kita lebih detailkan lagi nih. Kayaknya ada 2 jenis kan? Betul. Jenis Elver dan fingerling. Itu beda? Beda ukuran. Yang Elver itu lebih kecil, sekitar 10 gram. Kalau fingerling itu di atas 50 gram. Yang membedakan di ukuran. Kalau yang dipakai yang tadi yang di sini? Yang ini yang total harga tadi loh. Ya. Itu pakai yang mana? Itu Elver. Elver. Coba deh harga per ngitungnya per kilo apa per bibit ekor? Kilo. Per ekor. Per ekor ya? Per kilo ya? Per kilo Elver berapa tuh? Per kilo Elver 500.000. 500.000. Oke, untuk bibit ya? Ya. Jadi nggak perlu beli banyak juga. Ecernya segitulah. Ecernya per kilo 500.000. Dan untuk pakannya tuh gimana tuh? Ada FCR-nya atau apa? FCR-nya itu ini 2 kilo pakan jadi 1 kilo daging. Oh, 2:1 berarti ya? Ya. Butuh berapa sih per ini? Per ekor tuh butuh berapa sih kan? Per ekor 2:1 kita ukuran 10 gram ya. 10 gram berarti yang dibutuhkan itu kan kekurangannya selisihnya 240. Oh, FCR 2:1 berarti 1 ekor itu butuh 480 gram. Oh, berarti tadinya ukurannya itu 10 gram Ya. per ekornya. Dan targetnya itu 250 gram. Dan butuh pakannya otomatis 2 kali lipat ya, karena 2:1 berarti 480 gram. Gitu. Untuk pakan tuh bisa harga berapa tuh? Harga pakan itu di pasaran sekitar 20 sampai 30.000 per kilonya. per kilo. Oke, padahal butuh sampai besar butuhnya 48 kilo. 48 kilo kilo ikan ya. Oh 1 iya. kilo bibit. Oh iya, sampai panen Ya, gitu ya. betul. Oke. Terus untuk harganya tadi 500 per kilo harga bibit. 100.000 per kilo untuk bibitnya. Harga bibit. Nah itu tuh, itu harga ecernya ya. Ya. Itu harga ecer kalau nggak pengen sebanyak ini atau 10 kolam ya. Itu bisa beli dengan harga segitu. Atau mau lebih bisa dihitung sendiri dengan harga segitu. Terakhir nih Mas, Ya. harga jualnya berapa? Harga jual di pasaran itu untuk yang kualitas premium itu 240 sampai 350.000 untuk yang fresh ya. Oh oke. Kalau fillet biasanya lebih tinggi karena sudah terpotong tulang, kepala dan isi perut biasanya. Oh itu modelnya jualan gimana sih? Maksudnya bisa fillet atau Bisa fillet bisa. itu permintaan dari siapa tuh? Si buyer kadang minta difiletkan, dikemas. Jadi pokoknya kita jual daging. Lebih mahal di fillet? Lebih mahal pastinya. Oh iya. Karena kita buang ini kan, buang bobot dari tulang, kepala, isi perut. Oke, harga tertinggi di 350 ya? Untuk yang fresh. Per kilo? Per kilo. Misalkan ada warga Taniling yang pengen ikutan jadi mitra Mas Wisnu, itu gimana caranya Mas? Hubungi saja. Hubungi, nanti kami arahkan, kami latih. Apakah nanti mau menggunakan sistem yang kami gunakan? Tapi dianjurkan memang menggunakan sistem yang kami gunakan. Nanti sambil berjalan kan, apakah nanti mau menggunakan kolam seperti ini atau nanti, wah saya anggarannya kurang, mungkin pakai kolam semen atau pakai kolam terpal, tapi sistemnya seperti ini bisa. Jadi itu tadi yang untuk kolam tadi 150 itu opsional. Jadi nggak harus gitu ya? Wah, lebih standarisasi cuma pakan saja. Oh iya. Untuk sistem harus sama. Sistem harus sama. Nah itu bisa menekan lagi tuh modalnya di situ. Nah, supaya lebih jelas, kita ulas lagi gimana analisa usaha budidaya ikan sidat ini. Kita akan budidaya ikan sidat sebanyak 10 kolam atau 5.000 ekor dengan modal awal sebagai berikut. Untuk kolam dan peralatan, kita membutuhkan 160 juta rupiah. Kemudian bibit ikan sidat totalnya adalah 25 juta. Untuk pakan keseluruhan, totalnya adalah 60 juta. Dan untuk total modal awalnya ialah 245 juta rupiah. Sebenarnya ada biaya lain-lain seperti listrik dan sebagainya. Saya tidak tulis di sini, mungkin warga Taniling bisa tambahkan sendiri karena nilainya relatif kecil ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas detail dari angka-angka tersebut, mulai dari harga eceran bibit, pakan, hingga harga jualnya. Nah, yang pertama, untuk 10 kolam itu ada 5.000 ekor atau totalnya 50 kilo bibit, di mana satu kolam berisi 500 ekor.
Harga bibitnya adalah 500.000 per kilo. Isinya kurang lebih 100 ekor per kilo. Dan kalau di total biaya bibitnya adalah 25 juta. Untuk berat bibitnya per ekornya adalah 10 gram. Target bobotnya saat panen nanti ialah 250 gram per ekor. Untuk kebutuhan pakan ialah 2:1 atau 2 pakan menjadi 1 kg daging. Dari berat 10 gram untuk mencapai 250 gram berarti kurang 240 gram lagi. Karena perbandingannya 2:1 berarti 240 gram dikalikan 2 sama dengan 480 gram per ekor. Itu sampai panen. Total kebutuhan pakan keseluruhan ialah 480 gram dikalikan 5.000 ekor sama dengan 2.400 kilo atau 2,4 ton. Harga pakan di pasaran kurang lebih 25.000 per kilo dikalikan 2.400 kilo atau 2,4 ton sama dengan 60 juta total pengeluaran untuk pakan sampai panen. Total panen yang dihasilkan dari 10 kolam atau 5.000 ekor ialah kurang lebih 1,25 ton. Nah, harga jualnya kurang lebih 300.000 per kilo dikali 1,25 ton atau 1.250 kilo. Yang hasilnya ialah 375 juta rupiah. Untuk sekali masa panen, kita membutuhkan waktu selama 9 bulan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari modal awal, omset hingga keuntungan bersih. Jumlah modal awalnya ialah 245 juta. Omset yang kita dapat ialah 375 juta rupiah. Kemudian keuntungan bersihnya, omset yang 375 juta dikurangi modal awal 245 juta. Yang hasilnya ialah 130 juta rupiah. Nah, untuk semua harga yang kita sebutkan tadi itu bisa berubah sesuai situasi dan kondisi ya. Jadi kita ambil rata-ratanya saja. Apabila kurang jelas, kalian bisa putar ulang lagi videonya atau silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Cukup pusing juga ya, ngitung, nantilah, cobalah. Ini ngitung angka yang cukup fantastis dari ternyata luar biasa sekali ya bisnis di ikan sidap ini, dari modal sekian ratus juta menjadi sekian ratus juta yang tadi kita sudah sebutkan, dan itu jangka waktunya cuma setahun ya? 9 bulan lah. Oh, 9 bulan ya? Oke, nanti warga Tanililing bisa langsung menghubungi Mas Wisnu kalau pengen tertarik. Boleh disebutkan nomornya atau apa? Boleh, nanti dicantumkan aja ya. Oke, boleh. Nanti kita cantumkan nomor Mas Wisnu di bawah sini. Mungkin gitu dulu Mas Wisnu. Thank you banget. Ilmu yang sangat menginspirasi untuk kantong kita ya. Warga Tanililing, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan download aplikasi Tanililing di Google Play Store. Apabila agak pusing bisa diulang lagi videonya, dan apabila ada yang ditanyakan bisa langsung ke Mas Wisnu atau tulis di kolom komentar. Salam Tanililing TV, bisnis agri tak pernah mati.